Halo semuanya, kali ini aku ingin menjelaskan tentang gelombang elektromagnetik. Nah, gelombang elektromagnetik ini adalah gelombang yang dihasilkan dari perubahan medan magnetik atau kita biasa sebut dengan B. Dan perubahan medan listrik ini biasa kita sebut dengan E. Nah, ini perubahannya itu terjadi secara berurutan dengan arah yang saling tegak lurus. Nah, maksudnya apa sih? Nah, jadi perubahan medan magnetik itu kan perubahannya dalam bentuk gelombang magnetik. Terus medan listrik juga berubah sesuai dengan gelombang listriknya. Nah, maksudnya tegak lurus di sini. Nah, di sini ini gambar 3 dimensi. Jadi kalau misalnya arah rambatnya ini gelombang B, gelombang medan magnetik, gelombangnya seperti ini. Nah, kalau dalam perspektif kita nengoknya ini atas bawah kan. Terus di sumbu satunya lagi, yaitu itu ada medan listrik yang geraknya itu tegak lurus dengan B. Kalau B itu atas bawah, medan listrik itu dia depan, belakang gitu. Nah, yang aku arsir ini adalah medan magnet. Seperti itu. Cara lihatnya itu ini. Ini medan listrik. Nah, terus ada beberapa sifat dari gelombang elektromagnetik. Sifat gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama, gelombang elektromagnetik ini tidak membutuhkan medium untuk merambat. Nah, maksudnya apa? Ya, gelombang elektromagnetik ini dapat bergerak di vakum gitu, dalam ruang vakum. Terus, gelombang elektromagnetik ini juga, yang kedua, itu termasuk gelombang transversal. Gelombang transversal itu ya gelombang yang ada puncak, ada lembah. Ini termasuk gelombang transversal. Terus yang ketiga, energinya tergantung dari frekuensi dan panjang gelombang. Nah, ini tuh energinya itu rumusnya ya mungkin kalian pernah dengar, E sama dengan H kali F. H kali frekuensi. H ini konstanta Planck. Atau H kali F ini bisa C per lambda. Nah, C itu kecepatan cahaya, lambda itu panjang gelombang. Oke, kita lanjut yang keempat. Nah, betul, yang keempat tuh dia memiliki kecepatan konstan di ruang hampa, di ruang vakum. Nah, kecepatan konstan ini itu yaitu kecepatan cahaya. Nah, kecepatan cahaya itu tuh nilainya sama dengan bentar.
C itu sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Terus yang kelima itu kuat medan listrik. Kuat medan listrik bisa tulis dengan B, kuat E dengan B itu berbanding lurus. Nah, berbanding lurus ini karena ada rumusnya E sama dengan C dikali B. Nah, berbanding lurus di sini ya, kalau ini E-nya besar, maksimum, B-nya juga maksimum. Saat E-nya 0, B-nya juga 0. Saat E-nya negatif, B-nya juga negatif. Ya, dan seperti itu seterusnya. Oke, kita lanjut ke bagian berikutnya. Nah, rumus-rumus yang biasa dipakai di gelombang elektromagnetik. Oh ya, sebelum masuk ke rumus, aku ingin menjelaskan tentang spektrum dari gelombang elektromagnetik. Jadi gelombang elektromagnetik ini kan ada spektrum gelombang. Nih, the electromagnetic spectrum. Nah, di gelombang ini, dia semakin ke kiri, itu gelombangnya semakin besar. Sedangkan semakin ke kanan, gelombangnya semakin kecil. Nah, kan kalian ada tadi rumusnya di atas. Nah, H itu kan kali C per lambda, berarti F ini kan sama dengan C per lambda. Nah, dari F sama dengan C per lambda, C ini kecepatan, jadi bisa juga biasanya kalau di rumus gelombang itu V per lambda. Cuman karena kecepatannya konstan, yaitu kecepatan cahaya, makanya diganti jadi C. Nah, dari rumus ini tuh kita tahu kalau frekuensi dan panjang gelombang itu berbanding terbalik. Jadi kalau tadi semakin ke kiri gelombangnya semakin besar, maka kebalikannya semakin ke kiri itu frekuensinya semakin kecil. Sedangkan kalau semakin ke kanan frekuensinya semakin besar. Makanya dapat dilihat di sini yang paling kiri itu biasanya gelombangnya besar, itu untuk dipakai untuk radio. Ya, nggak kelihatan, untuk radio, microwave, terus selanjutnya inframerah. Nah, selanjutnya ini yang visible. Visible tuh di gelombangnya sekitar 10 pangkat min 6. Visible ini ya cahaya tampak, Mejiku Hibinio. Nah, ini cahaya yang biasa kita lihat. Selain itu agak susah lah kita lihatnya. Ini cahaya tampak mata kita, cuman di bagian sini. Selanjutnya, saat gelombangnya makin kecil, ada ultraviolet. Ya, sinar UV kita nggak bisa lihat. Nah, semakin membesar frekuensinya kan itu dapat berpengaruh ke tubuh kita. Makanya semakin ke kanan ini sinarnya ini semakin berbahaya. Ultraviolet, X-ray ini juga berbahaya. Terus sinar gamma. Sinar gamma ini bisa merusak tubuh dan kulit pada tubuh manusia. Oke, kita lanjut ke rumus-rumus yang biasa dipakai di gelombang elektromagnetik. Nah, rumus gelombang elektromagnetik. Nah, yang pertama itu ada C sama dengan lambda dikali frekuensi. Nah, C itu kecepatan cahaya, itu adalah panjang gelombang dikali frekuensi. Makanya tadi kalian ada ketemu rumus yang F sama dengan lambda, C per lambda. Itu asalnya dari ini, begitu. Nah, aku langsung jelasin aja. Lambda C itu kecepatan cahaya. Ini kita kotakin dulu. Oke. Lambda itu panjang gelombang. Biasanya panjang gelombang ini
dalam nanometer, terus satuan SI-nya itu dalam meter. Nah, 1 nanometer itu sama dengan 10 pangkat min 9 meter. Oh ya, ini kecepatan cahaya itu besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Oke, selanjutnya ada F, atau frekuensi. Frekuensi itu nilainya biasanya hertz. Oke, mungkin aku ada beberapa contoh soal. Misalnya pada radio FM itu mengudara gelombang sepanjang misalnya 12 meter deh. Nah, jadi pada frekuensi berapa kita dapat menangkap gelombang radio tersebut? Menangkap gelombang radio tersebut supaya terdengar jelas gitu. Nah, ini cara carinya ya pakai rumus C sama dengan lambda kali F. C sama dengan lambda kali F. Nah, kita tahu C-nya tadi 3 kali 10 pangkat 8 sama dengan lambda panjang gelombang itu 12 meter. 12 meter ini udah satuan internasional dikali F. Maka frekuensinya adalah 3 bagi 12 itu 0,25 kali 10 pangkat 8 Hertz. Atau dalam tulisan angka pentingnya itu 2,5 kali 10 pangkat 7 Hertz. Gitu. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya tadi aku ada bahas C itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Nah, nilai itu dapatnya dari mana sih? Nah, C itu nilainya didapat dari 1 per akar epsilon 0 dikali nu 0. Nah, epsilon 0 itu apa? Nu 0 itu apa? Nah, epsilon 0 itu adalah permitivitas relatif medan listrik, aku singkat dengan E, dalam vakum. Nah, sedangkan nu 0 itu adalah permitivitas relatif medan magnet. Bedanya cuma di medan magnet dalam vakum. Gitu. Nah, nilai epsilon 0 dan nu 0 ini biasanya sudah tetap karena di dalam vakum itu dia udah ada nilainya. Kalau epsilon 0 itu nilainya sebesar 8,85 kali 10 pangkat min 12. Satuannya itu bentar. C kuadrat per N M kuadrat. Seperti itu. Terus kalau untuk nu 0 itu nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7 Weber per alas kali ampere per meter. Nah, seperti itu. Nah, ini biasa kalian temuin di materi di materi medan listrik dan medan magnet. Nah, jadi ini nilai C-nya, kita tinggal masukin aja nilainya. 1 per akar 8,85 kali 10 pangkat min 12 dikali 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, ini kalian tinggal cari pakai kalkulator aja. Ini nilainya itu mendekati 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Itu dia asal usul nilai dari kecepatan cahaya. Oke, selanjutnya
eh, ada rumus yang tadi udah sempat disinggung di atas, yaitu E sama dengan C dikali B. Nah, ini harusnya kalian, aku tulis saja lagi, E itu medan listrik, B itu medan magnet, besar medan magnet, dan C itu kecepatan cahaya. Nah, biasanya medan listrik ini satuannya itu Newton per Coulomb ya. Kalau medan magnet itu satuannya Tesla. Nah, jadi dari rumus ini tuh bisa kita lihat kalau C ini kan nilainya 3 kali 10 pangkat 8. Berarti E sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 kali B. Nah, dari sini bisa kita lihat kalau nilai E itu jauh lebih besar dari nilai B. Kenapa? Anggaplah misalnya B itu 1 Tesla. Berarti E itu kan nilainya 3 kali 10 pangkat 8 Newton per Coulomb. Ini kan dapat dilihat E itu jauh lebih besar dari B. Seperti itu. Nah, terus biasanya kayak tadi kan ini sebanding. Jadi kalau misalnya medannya maksimum EM, berarti cara cari medan magnet maksimumnya C kali BM. BM ini maksimum juga. Seperti itu. Jadi tergantung soal nanti. Kalau misalnya dia tanya E maksimum, ya udah kalian masukin rumusnya pakai E maksimum semua. Seperti itu. Itu maksimum itu amplitudonya lah. Nah, misalnya aku ada contoh soal untuk ini. Misalnya sebuah gelombang elektromagnetik, aku singkat dengan GAM, itu memiliki medan listrik sebesar berapa ya? 4 deh. 4 kali 10 pangkat 5 Newton per Coulomb. Udah, biasa soal bakal nanya tentukan medan magnetnya. Nah, yang aku tekankan di sini tuh kalian jangan kebalik antara medan magnet dengan medan listrik. Bedanya cuma di kata listrik dan magnet. Listrik itu ya E, magnet itu B gitu. Nah, cara carinya ya tinggal masukin ke rumus saja. E sama dengan C kali B. Tadi E-nya nilainya 4 kali 10 pangkat 5. C itu nilainya 3 kali 10 pangkat 8 kali B. Maka B-nya itu 4/3 kali 10 pangkat min 3 Tesla. Seperti itu. Atau kalau mau dibuat desimalnya 1,33 seterusnya kali 10 pangkat min 3 Tesla. Oke. Oh ya, tadi aku lupa jelasin konsep E maksimum, B maksimum, dan E rata-rata dan B rata-rata. Nah, di sini kan tadi ada E maksimum kali C B maksimum gitu. Nah, sebenarnya apa sih itu? Nah, pertama ada istilah ERMS. RMS ini artinya rata-rata. Itu nilainya adalah E maksimum dibagi akar 2. Nah, selanjutnya ada istilahnya BRMS. Itu B rata-rata. B rata-rata itu nilainya adalah BM per akar 2. Nah, begitu. Jadi sebenarnya kalau dari rumus itu, misalnya kalian masukin EM-nya tuh berarti kan ERMS kali akar 2. BM-nya tuh juga BRMS kali akar 2. Akar 2-nya saling menghilangkan. Maka bisa juga rumusnya tuh ERMS sama dengan C kali B RMS. Nah, RMS itu kira-kira gimana sih? Nah, ini kan kalian suatu opsi. Nah, kalian misalnya ada gelombang nih.
Gelombang ini gelombang bukan gelombang medan listrik. Nah, ini kan nilainya berubah-ubah, kadang maksimum, kadang minimum, kadang negatif dan sebagainya. Nah, RMS itu diambil nilai rata-ratanya sekitar di sini. Jadi nilai rata-rata setiap saat medan listrik itu ya mungkin tingginya sekitar sini. Nah, itu biasanya itu akar 2-nya. Nah, kira-kira begitu, guys. Nah, ini tuh nanti ada hubungannya dengan selanjutnya. Nah, rumus selanjutnya itu adalah S. S itu adalah sebenarnya vektor pointing. Yang di sini aku ingin menjelaskan itu intensitas I atau S average. Vektor pointing rata-rata S average. Sesuai namanya karena rata-rata itu rumusnya adalah E RMS dikali B RMS per nu 0. Nah, di sini aku jelasin biar gak bingung. Nah, S average rata-rata adalah intensitas dari gelombang elektromagnetik. Nah, biasanya satuannya itu adalah watt per meter kuadrat, sama kayak I, intensitas pada cahaya. Nah, ini tuh bisa diartikan sebagai laju rata-rata setiap satuan luas gitu. Nah, dari rumus ini kalian bisa ubah ke macam-macam. Contohnya, tadi kan kita udah tahu ERMS itu sama dengan E maksimum bagi akar 2. Nah, begitu juga dengan BRMS. Nah, itu kita masukin aja ke sini. Kita dapat E maksimum per akar 2 kali B maksimum per akar 2. Ini kan jadinya per 2 kan. Akar 2 ketemu akar 2 jadi 2. Makanya dapat rumusnya jadi EM kali BM maksimum per 2 nu 0. Mungkin kalian sering melihat yang seperti ini. Oke, lanjut. Mungkin kalian juga ada nengok beberapa versinya yang seperti yang lain. Kalian kan tadi di atas sudah ada rumus E sama dengan C kali B juga. EM sama dengan C kali BM juga. Nah, dari situ kalian bisa substitusi bermacam-macam. Contohnya misalnya pada soal tuh cuma diketahui BM, EM-nya nggak diketahui. Nah, ya udah kalian ubah aja EM-nya menjadi BM gitu. Nah, nu 0 ini kan nilainya 4pi kali 10 pangkat min 7. Jadi ini harusnya udah tidak masalah. Nah, jadi dari sini kalian bisa ubah rumusnya mungkin menjadi EM itu misalnya jadinya E itu kan C kali B, berarti C kali BM kuadrat per 2 nu 0. Kita langsung lanjut aja ke contoh soalnya. Contoh soal. Nah, di sini dia diketahui medan listrik maksimum EM itu sama dengan 200 Newton per kolom. Yang dia tanya itu hitung laju energi rata-rata tiap satuan luas gelombang elektromagnetik. Nah, maksudnya laju energi rata-rata ya ini S average ini, intensitas gelombang elektromagnetik rata-rata, yaitu satuannya watt per meter persegi. Nah, watt ini kan berarti laju energi rata-rata. Tiap satuan luas berarti meter persegi. Berarti yang kita cari adalah S average. Nah, ini kita cara jawabnya tuh ya S average. Itu kita tahu tadi rumusnya itu yang di atas ini. Karena yang maksimum diketahui berarti
E maksimum kali B maksimum per 2 nu 0. Nah, di sini kan kita nggak tahu nih nilai dari B maksimumnya. Ya udah, kita masukin aja rumus yang ini. Nah, masukin berarti jadinya B itu kan E per C. E kali E berarti jadinya EM pangkat 2 per C-nya kan di bawah, jadinya 2 kali C kali nu 0. Nah, kalau udah begini kita tinggal masukin aja nilainya. 200 kuadrat per 2 kali C itu 3 kali 10 pangkat 8. Dan nu 0 itu adalah 4pi kali 10 pangkat min 7. Nah, ini kita tinggal cari aja. Ini kan berarti tinggal di kalkulator, hasilnya itu kira-kira nanti, bentar saya kalkulator dulu. Nah, hasilnya itu sekitar 53,08 watt per meter persegi. Nah, segitu saja mungkin kira-kira penjelasan dari saya. Semoga kalian bisa mengerti di bab gelombang elektromagnetik ini. Terima kasih.